bolo-bolo reok Ponorogo, kita tuntut Mas Menteri Nadiem Makarim untuk membuka sejujur-jujurnya hasil penilaian terhadap 4 warisan budaya tak benda itu. Reok Ponorogo, jamu, tenun Indonesia, dan tempe. Kita buka saja. Kalau kita kalah, oke. Tetapi insya Allah berkas kita tidak ada catatan dan karenanya layak untuk diusulkan menjadi nominator tunggal ICH UNESCO tahun 2022 ini. Berarti yang lainnya belum layak. Sekali lagi, yang lainnya belum layak. Ini kita kedatangan tamu istimewa. Ini Pak Hemi, ini adalah salah satu yang mendaftarkan reok Ponorogo ke UNESCO. Ya, kebetulan untuk Pak Hemi hari ini hadir. Monggo Pak Hemi, bagaimana kemarin perjuangan penjenengan diceritakan. Kalau dulu-dulu ini perjuangan jenengan ini luar biasa. Oke, monggo, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan salam dari Bupati Ponorogo yang juga koncoplek Pak Siswandi, Mas Sugiri Sancoko untuk kita semuanya. Yang kedua, izinkan kami untuk mengapresiasi perjuangan dari komunitas reok Ponorogo se-Indonesia menggelar pagelaran seperti ini di mana-mana, termasuk di Surabaya kali kedua. Luar biasa panjenengan semua, terima kasih. Yang ketiga, ingin kami sampaikan pada panjenengan semuanya, perjalanan reok Ponorogo menuju ICH UNESCO yang sudah kita lalui selama ini. Yang pertama, kami tim asistensi bekerja mulai bulan November tahun lalu untuk mengadakan serangkaian riset yang diperlukan untuk mengisi berkas isian dari ICH UNESCO. Kemudian yang kedua, pada tanggal 14-15 Februari kemarin 2022, reok Ponorogo diundang oleh Direktur Pelindungan Kebudayaan Kemendikbud untuk mengikuti lokakarya nasional yang ternyata adalah penilaian. Sekali lagi, lokakarya itu adalah penilaian terhadap warisan budaya tak benda Indonesia yang hendak diusulkan sebagai ICH UNESCO. Waktu itu ada 10 warisan budaya tak benda Indonesia, dan alhamdulillah pada tanggal 17 Februarinya diumumkan seni pertunjukan reok Ponorogo menjadi 4 besar, masuk 4 besar warisan budaya tak benda Indonesia yang akan dinominasikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah Mas Menteri Nadiem Makarim untuk menjadi nominator tunggal. Sekali lagi, nominator tunggal, jatahnya hanya 1. Waktu itu reok Ponorogo alhamdulillah dengan doa panjenengan semua masuk 4 besar. Nah, kepada 4 warisan budaya tak benda ini, yakni reok Ponorogo, jamu, tenun Indonesia, dan tempe, diminta untuk mengumpulkan 3 hal. Sekali lagi, setelah diumumkan tanggal 17 Februari reok Ponorogo masuk 4 besar, keempat-empatnya diminta untuk mengirim 3 berkas sebagaimana syarat dari ICH UNESCO. Yang pertama apa?
kami harus mengisi yang disebut dengan dosir atau mengisi berkas isian dengan form dari ICH UNESCO yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus kami jawab berdasarkan data terbaru, hasil riset terbaru. Karena itu waktu itu tanggal 19 kami mulai riset Reok Ponorogo di Jakarta, kemudian lanjut ke Lampung, di Metro Lampung sama Lampung Timur. Setelah itu sempat mau ke Bali tapi nggak nutut waktunya, sehingga belok ke Solo, puncaknya di Ponorogo. Dari hasil riset itu alhamdulillah kami bisa mengisi berkas isian dari ICH UNESCO itu seperti maunya UNESCO, seperti seleranya UNESCO. Kalau seleranya itu sate kambing, Bu Tini Ponorogo itu atau Mbak Yuli, jangan dikasih nasi sate kambing, sate kambing Bu Yuni, tapi harus Bu Tini. Apalagi dikasih sate ayam, apalagi soto. Jadi persis apa yang diminta itu kami penuhi, dan menurut UNESCO harus berbahasa Inggris, diterjemahkan oleh orang yang punya sertifikat bahasa Inggris, jadi tidak sembarangan. Dan di situ jawaban itu tidak boleh kurang dari 100 kata, tapi tidak boleh lebih dari 250 kata. Ada yang tidak boleh lebih dari 300 kata. Semuanya kita penuhi, presisi Pak. Istilahnya Pak Joko polisi tadi yang gunjang ganong itu, presisi. Ya, tidak kurang dari 100 kita penuhi, tidak lebih dari 350 kata juga kita penuhi, berbahasa Inggris. Kemudian yang kedua yang harus kita kumpulkan adalah video 10 menit tentang Reok Ponorogo dari hasil riset terbaru. Makanya waktu kami riset, kami ajak tim pembuat filmnya. Jadi kami riset, mereka membuat filmnya. Itu film atau video itu tidak boleh lebih dari 10 menit. Tidak boleh lebih dari 10 menit, dan kami berhasil membuatnya pakai bahasa Inggris narasinya, karena harus dikirim ke ICH UNESCO. Dan yang ketiga itu 10 buah foto dengan kriteria tertentu, yang ngambil gambar itu fotografer profesional. Dikumpulkan kapan? Tanggal 14 Maret, jadi waktunya hanya 3 minggu. Tanggal 14 Maret setengah 2, Pak Kadis Budparpora Pemkab Ponorogo, Mas Yuda Slamet, itu berhasil mengumpulkan tiga-tiganya setengah 2 tanggal 14 Maret 2022, diterima langsung oleh Ketua Pokja namanya Pak Desi. Nah, jadi secara kewajiban sudah kita penuhi semua dengan perfect, dengan sempurna. Kemudian kami mendapat informasi bahwa alhamdulillah dengan demikian semuanya tadi, seni pertunjukan Reok Ponorogo menurut tim asesor, menurut tim penilai ada 3 orang. Yang pertama namanya Dr. Hariwaluyo, yang kedua Profesor Ananto Setia, dan yang ketiga adalah Bulin. Itu mengatakan seni pertunjukan Reok layak, sekali lagi layak dijadikan nominator tunggal ICH UNESCO untuk siklus pengusulan tahun 2022-2023. Nah, yang lainnya ada catatan-catatan. Berkas kita tidak ada catatan. Sekali lagi tidak ada catatan menurut tim penilai. Maka pada siang hari ini Bolo-Bolo Reok Ponorogo kita tuntut Mas Menteri Nadiem Makarim untuk membuka sejujur-jujurnya hasil penilaian terhadap 4 warisan budaya tak benda itu: Reok Ponorogo, jamu, tenun Indonesia, dan tempe. Kita buka saja. Kalau kita kalah, oke. Tetapi insya Allah berkas kita tidak ada catatan, dan karenanya layak untuk diusulkan menjadi nominator tunggal ICH
ICH UNESCO tahun 2022 ini. Berarti yang lainnya belum layak. Sekali lagi yang lainnya belum layak. Kita semuanya warga Indonesia, termasuk arek Surabaya, menginginkan, pasti menginginkan seni budaya yang lain. Apakah itu budaya sehat, jamu, kemudian tempe maupun tenun, semuanya masuk ICH, semuanya masuk ICH. Ya, tetapi waktu pengusulan tahun ini itu adalah haknya seni pertunjukan Reog Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Emi, luar biasa perjuangan jenengan. Ini kita patut bersyukur punya dulur kayak Pak Emi ini ya. Nanti di mana tidak hanya sekedar pendaftaran ke UNESCO bila di kita ya. Nanti kalau kita ada masalah di Surabaya maupun di Ponorogo, Pak Emi ini siap untuk membantu Reog Ponorogo. Siap ya Pak Emi ya? Alhamdulillah. Oke, monggo dulur-dulur dilanjut. Ini sambil saya koordinasi apa Wagub ini sudah datang atau belum. Coba saya cek, monggo silakan perform sambil santai-santai saja, monggo. Matur suwun Pak Emi, sekali lagi matur suwun. Baik, dulur-dulur kabeh, sekali lagi tepuk tangan untuk bapak-bapak kita yang luar biasa, membuktikan bahwasanya kesenian Reog Ponorogo merupakan seni reog asli Indonesia yang perlu kita dukung dan perlu kita lestarikan bersama. Yuk kita bersama-sama Reog Ponorogo tetap memandang di seluruh persada Nusantara, bahkan dunia. Inilah membuktikan Reog Ponorogo asli budaya Indonesia.